tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Luar biasa. Baru saja beberapa jam yang lalu, pada hari ini, Presiden Prabowo telah kembali berpidato dengan hebat di hadapan para hakim. Pak Prabowo dengan tegas meminta kepada para hakim untuk tidak main-main dan berani dalam menegakkan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan. Berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan tidak pandang bulu. Pak Prabowo juga telah meminta dengan tegas untuk habisi para koruptor, berantas korupsi. Dan yang paling menohok adalah di hadapan para hakim, Pak Prabowo tidak ragu-ragu mengatakan bahwa saat ini kepuasan rakyat pada hakim pada keputusan tingkat banding masih sangat rendah. Kalau tidak salah, saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Dan Pak Prabowo minta dengan tegas agar para hakim dapat mengubah semua itu. Atas nama rakyat Indonesia, saya menghimbau, jadilah hakim yang berintegritas, jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Wah, luar biasa ya. Dan ada masih banyak lagi poin penting yang disampaikan Pak Prabowo ini. Baik, mari kita saksikan sama-sama poin-poin penting, poin krusial, dan kesimpulan-kesimpulan dalam pidato terbaru Pak Prabowo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin undangan yang berbahagia, pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di acara sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini hadir di sini sebagai kepala negara dan kepala pemerintah Republik Indonesia ikut mendengarkan laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebuah negara yang kuat, negara yang berhasil, tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Suatu negara tanpa sistem hukum, negara itu gagal. Negara itu tidak bisa berhasil. Negara itu tidak berguna bagi rakyatnya. Kelangsungan hidup sebuah bangsa di antaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum. Dan bahwa hukum adalah jaminan keadilan. Dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara,
Keadilan adalah tuntutan setiap warga negara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Saya mendengar laporan Ketua Mahkamah Agung dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Maaf, saya seumur hidup saya memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana. Saya pelaku. Kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk dibuat, ya kan? Tegakkan, mudah untuk dijalankan. Terima kasih undangan ini. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini, mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari dan memutuskan ratusan perkara. Per hakim ratusan perkara, jutaan perkara yang sudah nangani, sudah. Saya ini mantan prajurit. Saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Masya Allah. Tapi hormat ya daripada Pak Presiden kepada semua hakim-hakim Republik Indonesia di atas dedikasi mereka. Beban saudara sangat berat karena setiap rakyat kita bergantung kepada putusan-putusan saudara. Rakyat kita berharap keadilan. Rakyat kita, apalagi yang paling lemah, yang paling miskin dan paling tidak berdaya, tempat terakhir mereka mencari keadilan adalah kepada para hakim. Karena itu saya bertekad untuk bekerja sama dengan legislatif. Kita akan bicarakan bagaimana kita harus memperbaiki kualitas hidup semua hakim Indonesia. Maaf, itu berapa kali saya ajukan, beberapa kali ada pakar yang mengatakan, Pak, sebenarnya begini, sebenarnya begitu. Tapi hari ini saya kembali yakin bahwa kualitas hidup hakim-hakim kita harus yang terbaik. Saya juga dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Banyak hakim kita masih kos. Ini tidak boleh terjadi. Ada Menteri Keuangan nggak di sini? Menteri Keuangan harus catat nih.
Mahkamah Agung saya diundang. Saya kira tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah hormat saya. Terima kasih atas seluruh dharma baktimu, atas nama pemerintah, atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih pekerjaanmu. Tapi ada tapinya. Ada peringatan gitu kan. Kalau tidak salah saya lihat sepintas slide Ketua Mahkamah Agung tadi. Tingkat kepuasan atas putusan tingkat banding. Benar ya? Kalau tidak salah tingkat kepuasannya masih tidak terlalu tinggi. Atau mungkin mata saya yang kurang baik. Tapi saya percaya, saudara-saudara, saya percaya, dan atas nama rakyat Indonesia saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan. Tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan tidak pandang bulu, saudara-saudara. Tonggak trias politika. Peradilan yudikatif sama, tingkatnya sama, derajatnya sama, kuasanya dengan eksekutif dan legislatif. Hakim ini, legislatif ini dan eksekutif harus sama. Hakim harus berani tegakkan kebenaran, tegakkan kejujuran, tegakkan keadilan, berantas korupsi. Mari kita bekerja yang sebaik-baiknya untuk anak dan cucu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi semua hakim kita dan semua keluarga besar peradilan Indonesia. Terima kasih. Selesai. Wah, luar biasa ya. Di ujungnya pasti selesai ya kan? Untuk tanah air. Nah, kita saksikan bagaimana pidato Pak Prabowo di hadapan para hakim Majelis Kehakiman Negara yang dengan secara lantangnya menyatakan bahwa rakyat itu masih belum puas pada hukum yang ya pada keadilan, dan ya itu sesuatu yang agak membimbangkan juga kan. Suka sekali Pak Prabowo, dia di sebalik setiap pidatonya, kalau dia sedang ada dalam sidang istimewa atau apa aja, pasti diberikan kredit, diangkat dedikasi para hakim ini, diberikan penghargaan kepada mereka, penghormatan kepada mereka semua yang telah bekerja, diangkat ya kepenatan mereka itu dalam menjalani ataupun ya kerja-kerja menghakimi ini bukan mudah sebenarnya, dan diberikan penghargaan yang baik atas dedikasi mereka. Dan di ujung itu pasti ada penegasan dan penekanan dan juga peringatan yang dibuat oleh Pak Prabowo terhadap mereka tentang bagaimana harus agar tidak harus tegas untuk menegakkan keadilan. Para hakim ini tidak boleh bias ataupun tidak melaksanakan tugas menegakkan hukum itu dengan benar, karena kita tahu banyak rakyat yang susah katanya begitu, dan harus diadili dengan hukum yang sebenar-benar hukum gitu, bagi memastikan tingkat kepuasan rakyat itu semakin juga keyakinan rakyat terhadap hukum Indonesia itu semakin
menaik daripada peratusan yang ada sekarang gitu. Itu adalah satu penegasan yang diberikan kepada para hakim untuk Mahkamah Agung Indonesia, dan sesuatu yang kualiti pengucapan pidato Pak Prabowo ini memang luar biasa banget. Ada lapiknya, ada klimaksnya, ada penekanannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Enggak semua pemimpin itu ada kualiti itu. Dan ini peringatan yang sangat lantang kepada seluruh pengamal-pengamal hukum Mahkamah Agung, pastinya dapat bekerja bagi menegakkan keadilan hukum dan menjalankan tanggungjawab sebaik-baiknya dalam membentras masalah-masalah, khususnya masalah korupsi di Indonesia. Okey, hebat bukan? Okey, menurut kalian kayak gimana? Okey, As juga ingin tahu komentar dari kalian. Tutup komen kalian di bawah supaya As juga bisa tahu apa pandangan kalian. Okey, sampai sini dulu video As untuk kali ini. Terima kasih yang menonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Dadah.